ceritanya Mila Kunis, si supporting actress buat film Black Swan. Dia terkenal melalui perannya sebagai Jackie di seri televisi yang bernama That 70 Show. Hebatnya dia audisi pada saat dia umur 14 tahun padahal persyaratannya adalah umur 18 tahun. Nah, meski nyolong umur, dia berhasil sukses dan memainkan Jackie selama 8 tahun. Hebat ya. Oke, yang hebat-hebat ada juga dong di gelanggang olahraga. Kita lihatin beritanya dengan Alam Burhanan. Silakan. Ya, NBA telah memasuki babak final playoff dan ada kisah tertinggal dari semifinal playoff di mana LA Lakers kalah memalukan saat berhadapan dengan Dallas Mavericks. Buruk, itulah gambaran juara bertahan Los Angeles Lakers mengakhiri perjuangannya di musim ini. Pada semifinal playoff NBA, Lakers kalah telak 4-0 oleh Dallas Mavericks. Pada pertandingan terakhir, pemain Lakers seperti hilang akal dan lesu darah. Poin tertinggi yang dicetak pemainnya hanya 17 oleh Kobe Bryant. Sementara Maverick menghujani jala Lakers dengan tembakan 3 angka. Buruknya permainan Lakers tak ayal membuat pemain tengahnya, Andrew Bynum, naik darah dan akhirnya tak bisa menguasai diri. Dia melakukan foul berbahaya terhadap Jose Barea dan diusir keluar lapangan. Bynum mendapat hukuman tak boleh bermain 5 kali pada musim selanjutnya. Akhir buruk juga mendera pelatih Lakers Phil Jackson. Pelatih yang membawa Bulls 6 kali juara dan Lakers 5 kali ini akan pensiun dengan diiringi kekalahan memalukan Lakers. Di tengah iklim tidak menentu, kerja dari petugas penutup lapangan agar tidak becek menjadi lebih keras. Misalnya, lapangan baseball harus ditutup cepat di tengah hujan es yang besarnya sekepalan tangan anak-anak. Kalau tidak cepat, resikonya lapangan terlalu licin bagi para pemain. Tapi terkadang karena licinnya lapangan membuat petugasnya yang terjungkal jatuh lalu tertutup terpal. Tidak berbahaya, tapi malu di hadapan ribuan penonton. Demikian laporan olahraga saya Alam Burhanan. Jumpa kembali dengan Anda minggu depan. George Michael will soon be back on stage. Belum lama ini ia mengumumkan akan mengadakan tur keliling Eropa bulan Agustus. Yang pasti konser ini berbeda dengan konser-konser George sebelumnya. Tur yang diberi nama Symphonica ini akan diiringi dengan musik orkestra dan diadakan di berbagai rumah opera. My fans have been incredibly loyal. I mean, I think there aren't many fans that will put up with an average time between albums of about 8 years. Or people that would wait so long to see somebody live. Memang sebelumnya George mengaku bahwa dia tidak akan mengadakan pertunjukan lagi. Tapi kali ini ia tampaknya telah tergoda untuk tampil dan berjumpa kembali di hadapan fans-fans yang selalu setia. I think the time that I gave it up, I really believed it was the right thing to do. And then when I went out on tour again, I was so overwhelmed by how different it felt. There was a very different thing. It was a much more celebratory atmosphere than I'd ever expected. Tapi ada satu faktor lain yang memberikan George Michael motivasi untuk kembali naik ke atas panggung. And it seems that God wanted me to. He gave me the voice to do it and the stamina to do it, I suppose, at my age. Para mahasiswa University of California, Los Angeles menyambut kedatangan selebriti-selebriti elit Hollywood yang berkunjung untuk mempromosikan karya-karya penulis legendaris asal Inggris William Shakespeare. Para bintang ini mempertunjukkan sebuah karya Shakespeare yang dibawakan dengan gaya yang lebih modern. And it's a one-time only. We sell it out. We rehearsed it today. We're performing it tonight. Hardly anybody knows what they're doing, so anything can happen. Keuntungan yang diraih dari acara ini akan disumbangkan untuk The Shakespeare Center Los Angeles. Pemirsa pengen tahu Santita Dwi Putri sedang berada di mana? Katanya sedang berada di event menarik, di event masak. Kok bisa ya? Kita lihat liputan selengkapnya. Ini dia Santi, silakan.
recap shot. Yes, you are back with me, Santita Dwi Putri. Nah, pemirsa masih ingat nggak sih film Armageddon itu loh, film yang keluar angkasa? Well, guess what? Today we're gonna check out the real NASA. Saya sekarang sedang berada di NASA Goddard, yaitu salah satu pusat penerbangan keluar angkasa yang berada di kota Greenbelt, negara bagian Maryland. Setelah dibangun di tahun 1959 oleh Dr. Robert Hutchings Goddard, sekarang NASA Goddard Space Flight Center sudah menjadi pusat penelitian di bidang observasi bumi, astronomi, dan fisika luar angkasa. Hari ini NASA Goddard Space Flight Center membuka pintu gerbang mereka dan mengundang publik umum untuk datang dan menelusuri fasilitas mereka, sambil ditemani dengan entertainment of course, dari musik, permainan untuk anak-anak, dan presentasi IPA. Tentunya kita juga sempat ngobrol dengan salah satu ilmuwannya. What is behind this construction? Tell me what it is. This construction is we have models of the spacecraft that we have in space, but we're also doing so-called space weather. You may have heard about solar flares. Solar flares, they can knock power grids out, they can have impacts on the spacecraft orbiting the Earth, and then so forth. Pusat penerbangan NASA Goddard ini sedang didatangi musuh dari luar angkasa. Siapa lagi kalau bukan Darth Vader? Yup, Darth Vader from Star Wars. Are you going to tell us what celebrity news we have lately? He's not going to tell us. No, he's not going to tell us any celebrity news. Oke, pemirsa, I hope you enjoy exploring NASA at Goddard bersama saya Santita Dwi Putri. Now back to you, Vivin. Aduh Santi, kayaknya seru banget liputannya, lain kali ajak-ajak ya Santi ya. Nah pemirsa, ada satu yang tidak kalah seru, yaitu membaca komen Anda di Facebook. Oke, yang pertama komen yang telah masuk di Facebook VOA Pop News, yaitu dari Dwita Ashifa. Dia bilang di sini, "Hai kakak yang di sana, hai Dwita. Happy weekend ya, pengen tahu dong orang-orang di sana itu kalau weekend kegiatan ngapain aja ya?" Wah, kegiatannya yang pasti mereka lele dan bersantai-santai, tapi mungkin ada sedikit yang berbeda. Yaitu kalau di sini cuaca sudah mulai cerah dan terang dan tidak dingin seperti sekarang, banyak yang melakukan kegiatan outdoors. Nah, salah satunya adalah yang ada olahraga kayak juga ada juga yang mendayung perahu juga ada. Nah, kenapa banyak kegiatan air? Karena di Washington DC, di tengah-tengah kota Washington DC ada yang namanya Potomac River yang membentang luas dan panjang. Nah, semoga informasinya cukup dan puas ya Dwita ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan lupa follow us di Twitter di @voapopnews dan juga like us di Facebook VOA Pop News. Saya Vivit Kavin undur diri, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.